Salam semuanya, perkenalkan nama saya Olinda Viviani dengan NPM 1951114 kelas 6 IHMC dari Universitas Internasional Batam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban saya terkait analisis dan kasus PKPU. Nah, pertama, salah satu kelemahan UU Kepayatan dan PKPU terletak pada pasal 222 ayat 3 mengenai PKPU. Menurut saya ada satu pasal yang berbunyi, kreditor yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penurunan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Hal ini menegasi bahwasanya PKPU dapat diajukan oleh kreditur, padahal PKPU itu sejatinya harus diajukan sendiri oleh debitur dan atau perusahaan yang berhutang. Nah, pasalnya debitur adalah pihak yang mengetahui dan mengakui kondisi keuangan perseorangan. Jika ingin ada proses restrukturisasi hutang dan perencanaan organisasi agar dapat kembali dan melakukan proses pembayaran, maka sudah seharusnya mengajukan PKPU ataupun melampirkan perjanjian homologasi adalah pihak debitur dan bukan pihak kreditur. Hal ini dikarenakan kreditur tidak mengetahui kondisi keuangan perusahaan, dan jika kreditur dalam hal ini yang mengajukan kepayatan atau PKPU, maka kreditur juga harusnya membuat perjanjian homologasi. Nah, untuk soal kedua, suatu kasus PKPU di Indonesia dan yang mendukung analisa dalam poin 1 yang poin barusan saya sebutkan. Nah, kasus yang saya pilih itu adalah kasus nomor perkara 4/PDT.SUS PKPU 2017 Pengadilan Negeri Niaga Surabaya. Untuk para pihaknya, yang pertama kreditor atau pemohon PKPU-nya ada dari PT UOB, dan debiturnya untuk termohon PKPU-nya adalah PT Renda Mas Realty, dan termohon satunya atas nama Jane Christina Chandra. Nah, untuk petitumnya atau permohonan tuntutannya, yang pertama mengabulkan permohonan pemohon PKPU, yang kedua menyatakan termohon PKPU pihak pertama PT Renda Mas Realty dan kedua Jane Christina Chandra dalam PKPU sementara untuk paling lama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Yang ketiga, menunjuk saudara Harijanto SHMH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai hakim pengawas. Poin keempat, menunjuk dan mengangkat Dr. Imade Arjaya SHMH, kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor AHU.AH.04.03/22 tanggal 23 Februari 2016 berkantor di Law Firm Arjaya Umi Martina dan Partners, Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai nomor 61 Kuta Bali dengan kode pos 8361. Yang kedua, Ni Wayan Umi Martina SHMH, kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor AHU AH040321 tanggal 23 Februari 2016. Nah, poin kelima, menetapkan pemusyaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 bertempat di Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuna nomor 16-18 Surabaya. Poin keenam, memerintahkan pengurus untuk memanggil pemohon PKPU dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir. Yang ke-8, menangguhkan biaya PKPU ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai. Nah, untuk di sini jumlah tagihan oleh debitur, tagihan kreditur separatis PT Bank UOB kepada pihak termohon sebesar Rp26.594.779.013. Nah, analisis pertama, para pihak itu mengadakan rapat. Setelah rapat, pihak debitur menyampaikan rencana perdamaian. Nah, rencana perdamaian merupakan inti dari perkara
penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Berdasarkan rencana perdamaian disepakati oleh para pihak dan disahkan oleh Hakim Majelis pada rapat musyawarah Hakim Majelis setelah berakhirnya PKPU. Perdamaian dalam PKPU ini diatur dalam bab 3 bagian kedua dari pasal 265 sampai dengan 294 UU nomor 37 tahun 2017 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 131 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4443. Pasal 265 UUK menentukan debitur berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor. Rumusan pasal 265 UUK tersebut menunjukkan bahwa adalah hak dari debitur untuk menawarkan rencana perdamaian pada waktu debitur mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Karena penawaran rencana perdamaian adalah merupakan hak dari debitur, maka tidaklah merupakan keharusan bagi debitur untuk mengajukan penawaran rencana perdamaian pada saat debitur mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, untuk putusan hakimnya, yang pertama mengenai pembayaran utang. Itu yang pertama menetapkan dan sekaligus memerintahkan kepada tim pengurus untuk mengundang para debitur, para kreditor, kantor pajak yang berwenang serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk hadir dalam satu rapat kreditor pertama pada hari Senin tanggal 3 April 2017. Nah, yang kedua menetapkan batas waktu untuk mengajukan pendaftaran tagihan para kreditur dan tagihan pajak adalah pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan hari Jumat 7 April 2017. Yang keempat, menetapkan rapat pencocokan verifikasi tagihan para kreditor dan tagihan pajak. Yang kelima, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyampaikan penetapan ini kepada tim pengurus dalam proses PKPU. Yang pertama, tim pengurusnya ada dari yang Dr. Imade Arjaya SHMH dan Niwayan Umi Martina SHMH. Nah, pendapat saya mengenai urgensi perubahan hukum yang dilakukan dengan didasarkan alasan di atas itu terkait dengan perubahan atau revisi pada pasal 222 ayat 3 memiliki urgensi antara lain dengan memperhatikan tujuan dari diberinya PKPU itu. Nah, tujuan diberikan PKPU itu kan agar kreditor mendapatkan kepastian mengenai kapan mereka bisa menerima piutang yang sudah diberikan kepada debitur. Setelah itu, prosedur ini juga bisa memberikan jalan keluar bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi utang sehingga proses pembayaran menjadi lebih mudah. Nah, yang kedua, jangka waktu yang dibutuhkan adalah 45 hari. Jangka waktu ini cukup singkat sehingga menurut pendapat saya harus direvisi. Urgensinya agar perusahaan diberikan waktu yang cukup untuk membenahi perusahaan, melakukan restrukturisasi hutang, dan penyelesaian lainnya agar dapat mampu membayar biaya yang dia utang kepada kreditur tersebut. Nah, sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih.